Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 080112825300065. Saya dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Kali ini saya bakal membuat video mengenai lampiran soal yang kedua, bab 1 dan 2 itu adalah algoritma dan pengenalan C++. Nah, untuk soal yang kedua itu adalah soal nomor 6 di modul. Di sini kita diminta untuk membuat algoritma deskriptif, pseudocode, flowchart, program, dan juga penjelasan programnya. Nah, juga kita di sini kan buat tampak pengerjaan program dari nol. Nah, jadi di sini aku udah mempunyai algoritma deskriptif, pseudocode, flowchartnya. Langsung saja kita ke bagian sini. Nah, untuk soal nomor 2 ini, diketahui sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan sisi S, serta sebuah layang-layang dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan dua pasang sisi A dan B. Hitung dan tampilkan luas dan keliling dari masing-masing bangun tersebut. Pertama, kita bakalan ke algoritma deskriptif dulu. Ya, deskriptif. Nah, di sini kita mulai, habis itu kita pesan variabel untuk diagonal 1 dan 2 belah ketupat, habis itu sisi S belah ketupat, terus diagonal 1 dan 2 layang-layang. Selanjutnya ada sisi A, sisi B, luas dan keliling belah ketupat, luas dan keliling layang-layang. Setelah kita memesan variabel, selanjutnya kita masukkan nilai diagonal 1 dan diagonal 2 serta nilai sisi S dari bangun belah ketupat. Setelah kita udah menginput nilainya, kita hitung luas belah ketupat. Yang dimana kita ketahui bahwasanya luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Setelah perhitungan luas sudah selesai, kita lanjut ke hitung keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat itu rumusnya 4 dikali sisi. Yang sisi S tadi. Nah, setelah kita udah melakukan luas dan keliling, selanjutnya kita ke bangun bangun ruang selanjutnya itu layang-layang. Kita masukkan nilai diagonal 1 dan 2 serta nilai sisi A dan B layang-layang. Setelah kita input semuanya, kita hitung luas layang-layangnya sama dengan belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Terus kita hitung keliling layang-layangnya 2 di keliling layang-layang itu adalah 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Setelah selesai menghitung luas dan keliling layang-layang, akhirnya kita bakalan menampilkan hasil akhir yang itu berupa luas dan keliling dari belah ketupat yang udah dihitung di awal dan juga luas dan keliling dari layang-layang. Habis itu programnya selesai. Nah, untuk pseudocode-nya di sini pertama adalah variabel. Bentar, aku lupa. Betul lah, diagonal kita pakai. Bentar, aku lupa. Cak. Benar ya. Memastikan dulu apakah benar, takutnya salah. Float, betul float. Nah, di sini untuk variabelnya ada D1 BK. D1 BK ini untuk diagonal 1 belah ketupat. Terus D2 BK diagonal 2 belah ketupat. Terus SS sisi S yang dari belah ketupat. Terus ada D1L. D1L ini adalah diagonal 1 layang-layang. Terus ada D2L diagonal 2 layang-layang. Terus ada sisi A, sisi B. LBK ini luas belah ketupat. KBK ini keliling belah ketupat. LL ini luas layang-layang. KL keliling layang-layang. Terus tipe datanya float atau bilangan desimal gitu. Nah, terus habis itu begin mulai. Habis mulai kita masukkan diagonal 1 dari belah ketupat. Tadi kan masukkan diagonal 2 dan juga masukkan sisi S. Setelah kita masukkan ini semua, kita lanjut ke prosesnya. Luas belah ketupat tadi rumusnya D1 BK dikali D2 dibagi 2. Selanjutnya, setelah luas, kita cari kelilingnya. 4 dikali S. Tanda panah ini artinya KBK ini diisi dengan 4 dikali variabel SS ini.
yang nanti kita input nilainya. Nah, setelah selesai yang bagian proses ini, kita masuk ke bagian input lagi untuk bagian layang-layang D1. Pertama diagonal satu, habis itu diagonal 2, habis itu sisi A, habis itu sisi B. Setelah kita udah input semuanya, kita langsung ke proses untuk cari luas layang-layang dan keliling layang-layang. LL itu sama dengan apa namanya belah ketupat tadi diagonal satu dikali diagonal 2 dibagi 2, terus ada kelilingnya 2 dikali SA ditambah SB, terus setelah udah selesai kita cetak hasilnya. Itu luas belah ketupat, keliling belah ketupat, luas layang-layang, keliling layang-layang, terus selanjutnya N. Nah, habis kita bikin pseudocode, kita ke flowcharts-nya. Kan di sini start. Yang ke bagian sini. Nah, begin, start, mulai. Habis itu kita input kan. Di sini ada input diagonal satu, diagonal 2 belah ketupat, dan juga SS. Kita input nih. D1 BK, D2 BK, dan juga SS. Ini salah ini. SS. Nah, habis kita input, kita lanjut ke proses ini. Cari luas belah ketupat dan keliling belah ketupat yang bagian sini. Kita masukkan ke bagian proses. Nah, jika udah masuk ke ini udah selesai, nanti kita input lagi untuk diagonal satu layang-layang, diagonal dua layang-layang, sisi A, sisi B yang bagian sini. Setelah kita input, kita ke proses lagi untuk cari luas layang-layang dan juga keliling layang-layang ke bagian sini. Nah, jika udah, kita bakalan ke outputnya. Outputnya tadi kan luas belah ketupat, keliling belah ketupat, luas layang-layang, dan juga keliling layang-layang. Habis itu kita end. Ini harus nyentuh dia. Nah, nggak apa-apa lah ya, miring. Nah, selanjutnya kita ke program. Langsung ada ke ini kita bikin itu dulu. Kita ke pseudocode ini, kita bagi layar dengan misal ini. Nah, yang paling utama itu adalah itu komponen utama yang ada di C++. Ada tiga itu. Itu wajib banget kita masukkan. Include, salah, ya strip. With itu using namespace std di koma. Habis itu untuk yang fungsi utama itu yang teh main to enter. Itu aja untuk memulai dan mengakhiri itu kita menggunakan rumus rumus kurung karawal. Habis itu kan kita yang bagian sini kan itu ada memasukkan variabel terlebih dahulu. Berarti kita masukkan variabel dulu. D1 BK, D2 BK, SS, habis itu D1 L, D2 L, SA, SB, LBK, KBK, habis itu L1, LL, habis itu KL, koma, habis itu enter. Habis plot kan di sini kita ada masuk input kan diagonal, berarti kita pakai ke ke out dulu biar apa namanya? Biar rapi. Sini kita masukkan masuk bukan bukan yang ini dulu, kita masukkan belah ketupat dulu. Belah belah ketupat. Nah, habis belah ketupat gini kita tutup aja. Enter.
masukin lagi lah belah ketupat di situ N D L habis itu titik koma habis itu ke out habis itu masukkan diagonal satu masukkan diagonal satu habis itu kita eh kita ciin ciin untuk diagonal satu tadi kan D1 BK habis itu titik koma habis itu enter out masukkan masukkan diagonal dua habis itu kita ciin habis itu ciin habis itu D2 BK enter out masukkan sisi S habis itu titik koma nah ini titik koma harusnya titik koma habis itu ciin habis itu SS titik koma berarti habis kita udah masukkan di sini kan kita ada proses berarti LBK sama dengan D1 BK dikali D2 BK dibagi dibagi 2 titik koma habis itu KBK sama dengan 4 dikali SS 4 dikali SS udah habis udah berarti kita masukin lagi ke out ini nah ke bagian sini kita copy dulu kontrol kita copy aja dulu habis itu di itu aja disalin copy habis itu nih layang layang habis layang-layang diagonal satu berarti deh ini D1L D2L ini SA ini diganti sisi A control copy and aduh control V ini sisi B terus ininya SB habis itu udah kan berarti kita ke bagian sini bagian luas cari luas lagi L L itu sama dengan D1L dikali D2L di situ dibagi 2 sama enter KL sama dengan 2 2 dikali A SA plus SB itu titik koma udah kan berarti kita mencetak koord luas belah ketupat habis itu belah ketupat habis itu kan belah ketupat tadi LBK
LBK, koma, ENDL, habis itu dibawa aja, biar biar rapinya dibawa aja dia. Koot, habis itu keliling belah ketupat di koma, habis itu KBK, E, E, NDL, titik koma, enter, koot, luas, layang, layang, habis itu titik ini, luas yang tadi LL, habis itu NDL, titik koma, habis itu koot lagi, keliling, layang, layang, habis itu eh KL, titik koma. Kayaknya udah kita coba run. Nah, ini lupa titik komanya. Kita run lagi apakah ada yang ada yang itu? Iya, KBK, K itunya nggak ada loh. Nah, udah. Berarti berhasil kan programnya. Belah ketupat. Masukkan diagonal satu. Misalnya diagonal satunya dua, diagonal duanya tiga. Masukkan sisinya misalnya empat. Untuk layang-layang tadi kan masukkan diagonal satu, diagonal satunya misalnya tiga, yang ada duanya empat, sisi A-nya dua, sisi B-nya satu, enter. Nah, luas belah ketupat itu tiga, dua dikali tiga, bentar. Ini ada yang salah kayaknya. Keliling 4 kali 4 betul. Luas layang-layang 3 dikali 3 dikali 4, ya betul lah ini kan. 2 kali 3 6, 6 bagi 2 3 betul. 3 kali 4 12, 12 bagi 2 6 betul. Kelilingnya 2 dikali 3 betul. Nah berarti ini jangan lupa kita screenshot dulu. Nah berarti untuk it- untuk programnya udah berhasil. Di sini aku mau ngejelasin dulu. Nah, untuk yang pertama kan udah aku include instrumen ini untuk output inputnya. Kita mau apa? Misalnya kalau kita mau perhitungan matematika itu menggunakan mat titik H ataupun yang lainnya itu juga ada include yang lain. Terus ada using namespace ini untuk library. Terus in main ini untuk kayak program utama gitulah pokoknya inti utamanya. Terus ini ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini untuk mulai dan mengakhiri. Terus ini ada float variabelnya. Di sini kayak dia ini mendefinisikan variabel ini ke desimal atau kayak pecahan gitu. Nah, misalnya 3, sekian, 1, bla bla bla. Terus di sini ada quote. Quote ini kan ada tanda petiknya. Tanda petiknya berarti dia bakal menampilkan tulisan ini ke outputnya. Terus ada perintah ENDL. Ini tuh kayak kita tuh kasih jarak barisnya kan dari sini. Nah, dia tuh bakalan ke bawah sini. Terus chord juga sama ini, tapi ini teksnya masukkan diagonal satu. Terus ada cin ini kayak kita tuh input kayak suatu bilangan atau nilai dari keyboard. Terus ini juga chord sama, masukkan diagonal dua, cin, masukkan diagonal satu, cin. Terus ini ada LBK sama dengan ini tuh kayak mendefinisikan luas tadi kan deh, luas belah ketupatnya sama dengan D, diagonal satu dikali diagonal dua dibagi dua. Terus ada
Selanjutnya ada keliling, ini juga mendefinisikan keliling itu 4 dikali sisi. Terus di sini juga sama, koord, layang-layang, ENDL, masukkan diagonal satu, ciin, masukkan diagonal 2, ciin, masukkan yang sisi A, ciin, masukkan sisi B, ciin. Terus kita bakalan ini ada juga mendefinisikan untuk luas sama seperti di belah ketua tadi, diagonal satu kali diagonal 2 dibagi 2, terus ada keliling sama dengan 2 dikali sisi A ditambah sisi B, terus ada yang ini koord untuk yang hasil akhirnya itu ada luas belah ketupat LBK yang bagian sini. Terus ada keliling belah ketupat KBK yang bagian sini. Terus ada luas layang-layang itu yang bagian sini. Terus ada keliling layang-layang itu bagian sini. ENDL ini sama kan untuk kasih bias lagi misalnya gini dia jadi ke bawah sini. Ini ada kurung kurawa lagi untuk N-nya. Ini kan mulai yang ini N-nya. Bentar ini kita salin dulu. Kontrol copy kita pindahkan dulu ke sini. Kontrol V habis itu udah. Sekian video aku terkait lampiran soal yang kedua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.